warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para habaib yang ulun hormati dan ulun muliakan, para asatis, guru-guru kita semua, wabil khusus kepada akhina fillah Guru Al-Hajj Muhammad Syahab, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya kita senantiasa selalu dan selalu bersyukur kepada Allah, karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini salah satu penyebab nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Minahus Saniyah wal Zimit Taubata. Ya. Iyalah. Ini. Iya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid daraini amin. Walzimit taubata wa bugid dunya taba'an lillahi ta'ala. Maka lazimilah oleh engkau akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa musannif menyuruh kita melazimi bertobat kepada Allah? Karena tobat ini adalah satu makam agar kita mendapatkan makam-makam yang tinggi di sisi Allah. Maka lazimilah tobat kepada Allah. Wa bagad dunia taba'an lillahi ta'ala, dan bencilah dunia karena mengikut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innan nura idza dakhala sadra infasaha wan syaraha. Faqila ya Rasulullah hal zalika min alamatin yu'raf. Sebelum melanjutkan kita perlu sampaikan hadis dulu. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila nur Allah, cahaya Allah masuk ke dada seseorang hamba, siapa saja, ulun, pian, Ustadz, Syihab, Habib, kita semua, apabila nur hidayah Allah masuk ke dada seseorang hamba, yang pertama infasaha, dia akan merasa lapang hatinya. Dia akan merasa tenang jiwanya. Wan syaraha, dan tidak ada kegelisahan di dalam hati. Jadi kata Rasulullah, apabila nur Allah Ta'ala masuk ke hati seorang hamba, maka lapanglah hatinya, tidak ada kegelisahan di dalam jiwanya, Allah berikan kebahagiaan di hatinya, dan tidak ada istilah stres di dalam kehidupannya. Faqila ya Rasulullah,
Maka para sahabat bertanya, faqila, dikata oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal dzalika min alamatin yu'rab, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya sehingga kita bisa mengetahui? Orang yang diberikan Allah nur dadanya, yang lapang, tidak stres dalam hidupnya, tidak ada kegelisahan dalam hidupnya, selalu diberikan Allah ketenangan jiwanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang demikian itu adakah tandanya yang bisa dikenal? Kata Rasulullah, ada 3 macam. Jadi sekira insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, gak ada stres hidup ini. Yang pertama, atazafa andaril gurur, hendaklah engkau berenggang-renggang dari andaril gurur, dari rumah yang menipu, dari kehidupan yang menipu. Apa kehidupan yang menipu? Yaitu kehidupan dunia. Jadi mun handaklah hati lapang, kada gelisah, diberikan Allah ketenangan jiwa dalam hidupnya. Maka yang pertama adalah orang yang berenggang-renggang dari dunia yang menipu. Kenapa dikatakan dunia itu menipu? Kenapa dikatakan dunia itu menipu? Karena dunia yang kita cari siang dan malam lapah kita mencari, maka nanti suatu saat kita akan meninggalkan dirinya atau dia akan meninggalkan diri kita. Itu namanya menipu. Bujur ada? Lapah mencari. Kadang-kadang kada ingat di waktu cari dapat sudah dunianya nih, sugih sudah nih. Maka ini menipu. Apa menipu? Yang kita cari siang dan malam, habis semua waktu kita, pikiran kita untuk mendapatkan ini dunia. Ternyata dunia ini kalau tidak kita yang meninggalkan, dia yang akan meninggalkan kita. Itulah dunia. Benar atau tidak? Itulah yang dikatakan gurur, menipu tadi itu. Artinya beranggang-renggang dengan dunia, bukan disuruh meninggalkan dunia, tidak. Tapi jangan engkau habiskan waktumu, tenagamu, pikiranmu hanya selalu memikirkan dunia. Kenapa? Dunia hanya sebentar saja. Tidak ada yang selama-lamanya di dunia. Dan dunia ini sering ulun sampaikan, dunia ini ternyata, mohon maaf, apa yang paling kita cintai di dunia ini, demi Allah, itulah yang akan menyakiti hati kita tatkala berpisah dengan dirinya. Itulah dunia. Jadi mun hendak lapi ini lapang, tenang, kada keluh kesah. Jangan habiskan waktu, tenaga, pikiran hanya memikirkan dunia aja. Kada ada lalu kesempatan untuk baca Al-Quran, kada ada lalu sempat untuk hadir ke majelis ilmu, kada lalu terpikir bagaimana nanti dia meninggal dunia, tidak pernah berpikir akhirat. Padahal dunia ini adalah abirus sabil. Tahu pian abirus sabil itulah seperti orang yang musafir. Orang yang musafir itu sejauh-jauhnya orang yang musafir pasti akan sampai kepada tujuan. Mana tujuan kita? Adalah akhirat. Dunia adalah majra'atul akhirah. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia adalah perjalanan menuju akhirat. Maka orang yang berpikir, dia selalu berpikir setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita semua makin dekat dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Yaitu alam akhirat
yang melewati namanya pintu gerbang yang namanya kematian. Karena dunia sebentar, perjalanan, ngarannya perjalanan nih, bilanya sampai ampihan, itulah hidup ini. Jadi pada hakikatnya tiap hari, tiap menit, tiap detik kita makin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Makanya ulang tahun tuh salah panjang umurnya. Bujur gak? Coba nih, ini hari umur pian berapa? 38. Wah, kalau menyangkau lu. Kira lu 37. 38. Rate ini 38 tahun 2021 anggap. Tahun 2022 berarti pian menjadi apa? Umurnya jadi berapa? 39. Itu berpendek ke berpanjang kah? Nah, ini serius berpendek ke berpanjang kah? Ini 38 tahun kena jadi 39 berpendek ke berpanjang kah? Nah, salah hampihan lah. Berpendek ke berpanjang kah? Berpendek kada berpanjang. Karena makin parah lawan mati. Bujur kada? Amun jatah pian mati misalnya 60 tahun, amun 40 tahun berarti sisa 20 tahun. Tahun kena 41, sisa berapa? 19 tahun kena lagi sisa, berarti makin pendek umurnya. Makanya ulang tahun tuh bukan panjang umur, pendek umurnya. Bujur kan Ustaz? Nyanyi kan kena nginto nyaman tempeleng orang. Tapi ulun anu suah apa kalah gue ada catatan kayak ini kan, catatan ngaran nih, catatan Al-Fatihah dulu bacakan dari 2 haul mbah tuntung Ustadz biar tuh ulangnya ulang tahun biar ngaran tuh. Astagfirullahaladzim. Ya kan biasanya ibu-ibu tuh bila tulis ngaran tuh membaca doa arwah atau doa haul. Lu bacakan baca 2 haul mbah tuntung Ustadz biar itu orangnya minta bacakan doa selamat, orangnya ulang tahun pian bacakan 2 haul aja. Ulang pada tahun pian kada bepadah. Dan nih bagi kita orang muslim nih, mohon maaf nih, kada usah gin bawa ulang-ulang tahun tuh. Ulun ulang kada usah gin bawa ulang-ulang tahun tuh. Mun handak kumpulakan anak yatim, mun pian berejeki lajari anak pian bersedekah lawan anak yatim tuh nah. Bacakan doa selamat selesai. Kada usah batiup-tiup lilin. Yang meniup kainya pulang. Rabah lilinnya. Kenapa? Gigi palsunya pacul. Kada usah menyanyi happy birthday to you, kada usah. Ini kita ini orang Islam nih umpatan. Jangan tersinggung lah. Jangan tersinggung. Diam di barak bawa ulang tahun juga lah. Baik bayar barak ha. Terserah aja tersinggung berenan. Kalau usah baik bayar barak karena banyak nyanyi juga. Mau balon-balon mun hendak dia tadi bacakan doa selamat ranai. Atau mungkin ada rezeki, ada anak yatim ngumpulkan di rumah, anak pian yang bawa ulang tahun julungnya amplok julung. Barang aja saya ikung orang nih kalau usah banyak kan 500.000 500 nyaman ulun datang juga. Barang aja 5.000 ke 10.000 melajarinya itu bagus tuh. Kalau usah yang banyak nyanyi yang panjang umur, kalau usah itu kalau usah. Makanya bila ada ulang tahun nyanyi ulun mudahan panjang segala-galanya. Giginya panjang juga. Jadi darur guru menip. Jadi perjalanan sebentar. Jadi makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, kita makin dekat dengan tujuan kita, yaitu alam akhirat melalui pintu gerbang yang namanya kematian. Maka orang yang pengen Allah lapangkan hatinya, Allah berikan ketenangan dalam hidupnya, jangan engkau habiskan waktumu untuk berpikir dunia saja. Karena dunia sebentar saja. Ya. Maka dunia ini pian mohon maaf beda dengan akhirat jauh. Apa bedanya, Pak? Kalau dunia ini bila terlalu banyak jadi penyakit. Dunia makanan tuh nyaman tapi terlalu banyak jadi penyakit. Bujur enggak? Pian ketujuh minum banyu bagula, minum banyu bagula. Jadi apa? Diabetes. Itu dunia tuh. Ya Allah.
Apalagi katujo makan daging, makan ke daging, ujungnya apa? Kolesterol. Dunia. Durian sama aja juga. Cuma durian itu ada sesarahnya orang Bahari. Sekira apa nih? Sekira kada mau kolesterol itu nih kulitnya itu nih diambil, andaki banyu, minum banyunya tuh kada mau kolesterol. Ini orang-orang beriman dia yang paham tuh. Iya kalau guru. Ini ambil kulit durian, tumpahi banyu di kulitnya tuh, minum banyunya, kada mau kolesterol. Duriannya kalau dimakan, banyunya kalau ditumpahi jadi kada mau kolesterol. Kemana aja kan kada mau kolesterol tuh. Tapi beda dengan akhirat. Mohon maaf, akhirat itu menurut riwayat ada seseorang bermimpi masuk ke dalam surga, lalu dia makan di dalam surga. Setelah dia bangun tidur, menurut riwayat 40 hari, ada yang menurut riwayat 4 bulan kanyang kada bernafsu lagi makan. Bermimpi apa? Bermimpi aja makan di surga. Bangun guring kada bernafsu lagi. Itu akhirat kayak pemakan bujurnya kan. Ada juga yang bermimpi bertamu bidadari di surga, habis bangun guring kada bernafsu lagi lawan bininya. Nah bujuran nih ditalaknya bininya. Itu ada cerita itu tuh. Jadi pian jangan bermimpi bidadari, bisa kada merijuk lagi lo mamanya ya nak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang Allah lapangkan hatinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, tidak ada kamu stres dalam hidupnya. Yang kedua adalah al-inabah ila daril khulud, mempersiapkan kepada rumah yang kekal. Apa rumah yang kekal? Yaitu akhirat. Setiap hari dia berpikir kayak apa kaina amun rohku diambil oleh Allah, bagaimana kaina kalau jasadku terkujur kaku, kayak apa kaina tatkala aku menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat. Kalau aku menggawi yang kaini, kalau aku berbuat yang kaini, bujur hukum dunia aku selamat, di dunia aku selamat, tapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia berpikir akhirat, maka hatinya akan lapang, hatinya akan selalu tenang, hatinya akan selalu bahagia. Kenapa? Dia pikirkan darul khulud. Darul khulud itu adalah rumah yang kekal, yaitu akhirat. Makanya kalau tidak salah itu malam Selasa ulun membaca kitab Ayyuhal Walad itu, rasanya lagi selambar kalau lagi tamat itu tuh. Di situ ada mengatakan, berpikirlah engkau bagaimana tatkala roh engkau diambil oleh Allah, apakah engkau masih dalam keadaan beriman atau bagaimana? Itu dipikirkan tuh. Karena kalau kita membaca riwayat itu, wajar aja ulama-ulama kita itu berdoa minta husnul khotimah, minta husnul khotimah, minta husnul khotimah. Termasuk siapa? Sahabat Rasulullah yang begitu dekat dengan Rasulullah. Siapa nama beliau? Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Sebelum masuk Islam adalah Abdul Syamsi bin Syakhar. Beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, pengamal sunnah-sunnah Rasulullah, ketua Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat yang miskin-miskin yang tidur di emperan masjid. Bila ada makanan dimakan, bila ada makan puasa, memikirkan hanya akhirat-akhirat saja. Tapi Abu Hurairah tatkala sakit membawa kepada kematian, beliau menangis luar biasa. Masih ada rasa takut kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang yang dekat dengan Allah. Makanya ulun membaca para ulama-ulama itu hauknya, takutnya luar biasa. Setelah ulun membaca
di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, ternyata Pak, kalau kita nih kena hendak meninggal dunia nih, kita nih hendak meninggal dunia kena, itu kan roh itu kan dicabut mulai ujung kaki dulu sini, tarik kena sampai lantuhut nih kan dia berdiam dulu nih, bertobat kada tarik, ada yang mengatakan sampai dada, ada yang mengatakan sampai perut, berhenti lagi. Bila sudah sampai yugargir ini, maka namanya yugargir ini bolak-balik roh kita, maka pintu tobat itu ditutup oleh Allah. Yang ulun ceritakan ini perjalanan dari sini ke sini, lalu kena dicabut oleh Allah roh kita. Pertama, itu di dalam kitab Al-Kabair ada yang mengatakan hausnya luar biasa. Seandainya diberikan minum seluruh air laut yang ada di dunia, air sungai yang ada di dunia, maka hausnya tidak akan pernah hilang. Laparnya luar biasa. Seandainya diberikan makanan yang ada di dunia ini, maka laparnya tidak akan hilang. Sakitnya luar biasa. Ada yang mengatakan sama seperti kambing waktu hidup dikuliti. Ada yang mengatakan sakitnya sama seperti kuku yang dicabut. Di saat itu telinga kita tidak begitu jelas lagi mendengar. Mata kita tidak begitu jelas lagi melihat. Iblis laknatullah datang berbentuk guru kita, berbentuk mama kita, berbentuk abah kita, menggoda kita. Nak, umpat aku aja gin, aku dulu pindah agama, waktu aku pindah agama aku nyaman. Iblis datang, guru datang, aku melajari kembali salah yang bujur nggak ini, aku hendak mati semalam, aku berpindah ke agama A ke agama B, maka aku bahagia, ikam umpat aku aja. Kita dalam keadaan sakitnya luar biasa, dalam keadaan hausnya luar biasa, dalam keadaan laparnya luar biasa. Mata kita tidak jelas lagi melihat, telinga kita tidak jelas lagi mendengar. Maka saat demikian, tidak sedikit orang tergelincir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya ulama dulu tuh, coba pengen baca ulama-ulama yang ahli ibadah tuh, bila mengingat kematian tuh, ya Allah, jadikanlah husnul khotimah, ending terakhir hidup kita nih, mudahan husnul khotimah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, kita semuanya akan tersesat tatkala roh kita diambil oleh Allah. Maka orang dulu berpikirnya begitu. Ya, dunia ini kan wajib dicari, tapi jangan menghabiskan waktu dan tenaga dan pikiran dunia. Allah bilang sibuk kok. Jangan. Coba lihat yang sugih-sugih bahari itu mana orangnya? Yang sugih-sugih di Parenggian bahari mana orangnya? Mana orangnya mana? Matian. Iyalah. Itu yang pejabat-pejabat yang bahari yang matian, semua mati. Ada yang belawasannya. Ulun ingat Soeharto tuh nah, berapa bisi triliun bisi harta tuh, mati bawa orang bambulen. Kalau mobil Mercy gak ada di bawa orang, bantu orang. Jadi kalau hendak lapang, jangan habiskan waktu untuk memikirkan dunia. Yang kedua, mohon maaf, berpikir untuk akhirat, dan itu akan menyuburkan hati kita, membuat kita sadar hidupnya. Ya Allah. Mohon maaf, mungkin kita ditakdirkan miskin, asal biar aja miskin. Yang penting dalam keadaan miskin itu kita masih sempat beribadah kepada Allah. Ini pangdah takdir mungkin sudah cangkal sudah aja juga. Ya Allah. Kesana begawi, kesana madam, kesana madam, tapi yang madam itulah. Ke Singapura, Simpang Martapura, ke Tamban, mana-mana lo keliling-keliling, tak. Memang tulisannya kayak itu, kalau sudah hidupnya sudah lah, biar aja sudah. Kayak ini pang mungkin rezeki kok. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan inilah aku masih ingat dengan Allah. Itu yang terpenting hidup ini.
Yang ketiga, kalau pengen hati disuburkan oleh Allah, nah, al-isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut, mempersiapkan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Disiapkan untuk mati sebelum datangnya kematian. Jadi ya Rasulullah, 3 macam itu ciri orang yang Allah berikan kelapangan, ketenteraman, ketenangan jiwanya, tidak ada stres dalam hidupnya apabila orang hatinya tidak bertakluk dengan dunia. Yang kedua, yang difikirkan adalah akhirat. Dan yang ketiga, dia selalu berpikir bagaimana tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya di kitabnya, fa innallaha ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalqiha li syiddati bugdi ala laha bugdihilaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada itu dunia semenjak diciptakannya dunia. Kenapa? Karena bersengatan murkanya Allah dengan dunia tersebut. Makanya di dalam sebuah kitab itu, dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, seandainya dunia ini berharga hanya seperti sebelah halar nyamuk, maka orang yang maksiat tidak akan diberikan dunia, orang kafir tidak akan diberikan dunia. Karena dunia kada ada harganya, maka diberi siapa saja yang ingin mencari. Maka sering ulun sampaikan, orang yang diberikan Allah dunia boleh jadi Allah cintai atau tidak Allah cintai. Kita jangan tertipu, Pak. Kalau orang bila sugih itu disayangi oleh Allah, belum tentu. Kalau orang bila jabatannya tinggi itu disayangi oleh Allah, belum tentu. Kalau bila orang toko di mana-mana itu disayangi oleh Allah, belum tentu. Kenapa? Orang yang Allah berikan dunia, may yuhib man la yuhib. Bisa orang itu dicintai atau tidak dicintai. Kenapa? Karena dunia yang ada harganya. Dunia yang ada harganya bagi Allah. Tetapi orang yang Allah berikan keringanan hati untuk beribadah kepada Allah, nyaman rasanya dekat dengan Allah, itu bisa dipastikan min alamati hubbillah, itu tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan hati kita diringankan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan itu tanda Allah cinta kepada kita insyaallah. Lalu ulun bacakan sedikit di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah masalah dunia tadi. Saya kira jangan salah paham. Kayaknya kada bacari lagi. Sakalinya bulik, napa jarang bini kada bacari ya? Dunia aja. Ayo bacari, pacangan mati. Balap-lapah bacari. Itu salah pulang kan, makanya ulun padahakan nih. Kayak apa nih? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, dunia itu terbagi ada 3 macam. Yang pertama ad-dunyaul mahmudah, dunia yang dipuji. Nah, mun kita juga nih mencari dunia kayak apa? Dunia ini dipuji oleh Allah, diridai oleh Allah. Dunia yang dipuji adalah hiyallati yasilu biha ila fi'lin khairin aw yanju biha min fi'lin syarrin. Dunia yang dipuji adalah dunia yang menyampaikan dengan sebab itu dunia untuk melakukan kebaikan dan menyelamatkan dia daripada melakukan kejahatan. Itu dunia terpuji. Misal ini ulun berdagang, dengan dagangan ini bisa menyampaikan ulun kepada kebaikan. Apa kebaikannya? Dengan hasil dagangan ini ulun bisa membantu orang lain. Ulun dengan ulun usaha ini ulun kawa menolongi ding sanak ulun. Dengan hasil gawian ini ulun bisa membantu langgar, bisa membantu masjid. Dan dengan ulun usaha ini
ulun selamat daripada melakukan kejahatan. Mun ulun kada berusaha, ulun bisa tagawi yang kada baik, maka namanya ini dunia yang dipuji oleh Allah. Dirasa akan nih. Aku berdagang nih, kira-kira kawa kada menggawi kebaikan kawa. Kira-kira bila aku berusaha nih kawa kada aku terhindar dari sesuatu yang kejahatan kawa, maka itu dunia yang dipuji. Lalu dunia yang dicela. Nah ini dunia yang dicela adalah dunia hiyallati yaqau bisabiha fi tarki ta'atin aw fi'lin maksiatin. Dengan sebab dunia itu membuat kita meninggalkan taat kepada Allah dan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Misal memang bujur gawiannya halal, ini misal halal nih, tapi bila aku menggawi yang kayak ini, bila aku berbisnis yang kayak ini, aku pacangan kada kawa sembahyang. Bila aku bagawi yang kayak ini, kada ada waktuku untuk sembahyang. Kenapa? Karena pas gawian ini raminya waktu maghrib sampai ke isya. Bila aku menggawi ini, aku kada bersembahyangan. Ini dunia yang dicela, tinggalkan, cari gawian yang lain. Atau mohon maaf, bila aku menggawi yang kayak ini, bujurai aku kau menggawi taat, tapi aku kada kawa menghindar daripada maksiat. Itu dunia dicela juga. Bila aku menggawi kayak ini nih, pacangan tak ramput nih. Bila menggawi yang kayak ini nih, pacangan tak makan hak orang lain. Bila aku menggawi yang kayak ini nih, pacangan tak gawi riba. Bila aku menggawi yang kayak ini nih, pacangan tak makan yang haram. Itu namanya dunia yang dicela oleh Allah. Bisa merasakan tuh. Namun pian berdagang, tapi dengan dagangan pian sampai waktu sembahyang kawa sembahyang, alhamdulillah. Kena pulang, alhamdulillah ada lebihan, kawa menyumbang, kawa memberi. Itu namanya dunia yang dipuji. Tapi kalau gara-gara berdagang, kalau kawa sembahyang karena kasih sibukan, mbahnya pulang bila dapat duit pulang dibawa maksiat. Itu ngarannya dunia yang dicela. Ini mohon maaf, ada orang ini baik diuji dengan susah sanggup ada, tapi diuji dengan sugih kada sanggup banyak. Betul kada? Waktu susah minta baik, yang bersugih layau. Tahu layau lah. Bahasa anu tuh Cina layau. Kawannya endelau. Nah, lalu dunia yang mubah, artinya mubah ini berdosa kada? Yang Allah. Bapahala kada? Hiyalati la yaqau bisa bitarki ma'murin walau rukubi mahjurin. Dengan sebab dunia itu dia kada meninggalkan yang diperintah, kada menggawi yang haram. Ya jadinya dengan dunia ini yang kada meninggalkan dengan apa yang diperintah dan kada menggawi yang haram. Tapi kalau dia yang dipuji tadi dengan sebab dunia itu menyampaikan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi ulun garis bawahi ini kitab, saya kira pian karena jangan salah sangka. Amun ka itu saya kada begawi lagi. Ya Allah, kada berusaha lagi, jangan. Boleh saja. Selama dunia itu kira-kira yang membawa kepada kebaikan. Begitu. Lalu selanjutnya, jam 7 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada melihat ulun mohon maaf lah. Jam 7:10. Subhanallah, lawas benar ceramah. Ini dampihan ginda. Ada pertanyaan gak? Pian kada menggutil-gutil. Masya Allah. Ini proposal kah pertanyaan kah? Iya, kita buka satu persatu. Bila kali dibuka kali jadi anak. Saya punya lahan 2 hektar. Punya SKT. Lalu dijual orang kepada cokong Cina. Ditanaminya sawit. Padahal saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa tanah tersebut milik saya yang sah. Apakah boleh saya mengambil hasil sawit tersebut? Bukan untuk saya, tapi untuk saya kasihkan kepada orang yang membutuhkannya. Ulun beritahu, yang ampun pian tanah, sawit itu ampun urang. Bujur ada? Kenapa jadi mengambil sawitnya? Jadi kada boleh pian mengambil sawitnya. Sawit itu ampun urang, ampun pian tanahnya.
Maka mun pian hendak mengambil tetap beizin orang karena orang yang menanam walaupun menanam udah pian. Jadi berbuat baik itu harus sesuai dengan syariat. Gitu. Bahari ada kisah nih sebelum ini kisah bujur. Ini ulun kaitkan dengan ini ada bahari orang menjual rumah. Menjual rumah habis ditukari kebetulan yang menjual rumah nih orang soleh yang menukari orang soleh ini saleh bujur. Tukari. Sekalinya pas hendak mengganali rumah menabuk tak dapat amas. Kira-kira nih mun pian tak dapat amas nih. Kira-kira bakesah kalau yang menjual kadakah? Barane berarti yang merajaki kita aja. Karena yang menukari ini orang saleh pas dapat amas gugup papa kalau minda tamakan hak orang. Akhirnya apa? Dikiau. Kemarin ulun kan nukar rumah lawan pian nukar rumah. Tapi babaya ulun menabuk ulun dapat amas. Ulun kada wani ambil amas nih ambil pakai pian. Karena ulun nukar semalam rumah lawan tanah kada ada akad amasnya. Ini ada amasnya. Jadi jari yang menjual mohon maaf. Aku menjual rumah semalam rumah tanah lawan apa yang ada dalam tanah. Aku ada wani jua ambil. Ini ambil aja amasnya lawan ikam. Subhanallah. Berebut kada hendak mengambil. Amun kita batimpas hendak mengambil. Itu orang bahari itu loh subhanallah. Akhirnya sama kada mau akhirnya ke pengadilan. Subhan ke pengadilan bukan hendak ambil menolak nih. Udah akhirnya dijodohkanlah anak A dengan anak B maka diberikanlah kepada anak. Subhanallah. Jauh kisah kita tadi lah ini mengambil sawit orang. Mengambil tanah orang maksudnya. Ya. Jadi jangan kada boleh. Kada semua yang ikhlas itu baik. Jadi jar bebinian nakal aku ikhlas jar melayani orang tetap haram walaupun ikhlas. Bagaimana supaya kita tahu 1 bulan lagi kita mati? Kan ada nomor malaikat Israel bari lembian. Itu apa amalannya dan apa yang harus kita baca? Apa amalan supaya umur panjang 65 sampai 70 tahun? Mau iyo. Model kayak bisi kontrak hanyar orang nih. Bu, nih ulun jawab yang kedua dulu. Umur itu tidak perlu kualitas, tidak perlu kuantitasnya. Yang penting kualitasnya. Itulah umur berkah. Ini ada orang 40 tahun umur nih 40 tahun. Ini 40 tahun sama pada 40 tahun. Tapi ini 40 tahun subhanallah. Sesibuk kayak apapun sampat ke masjid. Sesibuk kayak apapun sempat hadir ke majelis ilmu. Sesibuk apapun sempat tengah malam salat tahajud walaupun 2 rakaat. Sesibuk apapun sempat baca Al-Quran umurnya 40. Ada yang ini umurnya 60. Tatuha berapa tahun? Tapi sembahyangnya ada sebuah tiap malam bedom aja. Ya Allah. Tuha wara, tahu tuha wara lah. Kada ada kuantitas, kada ada kualitasnya. Maka minta kepada Allah panjang umur itu bukan menurut ulama itu bukan kuantitasnya yang berpanjang, tapi Allah berikan keberkahan kita. Alhamdulillah umur 50 tahun sempat beribadah kepada Allah. Atau di akhir-akhir hidup kita Allah bukakan hati kita untuk taat kepada Allah. Itu umur yang berberkah namanya. Jadi kada usah minta panjang umur. Panjang umur artinya panjang apa nih kualitasnya, minta keberkahan aja, berikanlah berkah umur ulun. Karena mun panjang umur bae mun merepoti anak disumpahi anak. Panjang 80 lebih behera sembarangan, bakami sembarangan, arau sumpahi anak. Ya Allah, ada yang dimintakan ya Ustaz, dia minta banyu apa? Banyu talak Ustaz. Talak napa? Talak dunia pakai siapa? Mama ulun. Munyak anaknya garing mun mati aja jari. Jadi minta kepada Allah
agar berkah umur. Jadi minta panjang umur tuh bukan ya Allah ulun minta umur 65 tahun atau lebih sedikit Allah 70 gitu. Ya kan? Nah, artinya minta panjang umur tuh Allah berikan keberkahan dalam umur kita. Lalu memang ulun ada membaca masalah ini nih. Bahkan 40 hari sebelum kita meninggal dunia itu ada tanda-tandanya dalam diri kita itu ada. Cuma kebetulan ulun kada mana hapi karena ulun cariakan lagi kitabnya. Itu ada tanda-tandanya. Orang bahari itu hulu balang, ada merasa abi. Makanya pian jangan aneh ada orang bahari yang bapasan belu-hulu tuh. Anu kumpulakan dia kumpulakan keluarga apa badabah sih dia. Tihi mengaruh guring sekalinya. Kada mati. Itu ada memang ada itu tuh lah. Cuma kena ulun lihat ya kan di manakah kitabnya itu ada. Lalu selanjutnya Masya Allah melihatnya gugup kawan. Napian dulu membaca ini minta tulisan dokter nih. Nah, apa hukumnya meninggalkan salat Jumat dalam perjalanan musafir? Mulai penjelasannya apa inilah? Mulai perjalanannya sudah salat subuh. Orang yang musafir salat Jumat hukumnya sunnah kada wajib. Jadi kalau pian musafir lalu kada sembahyang Jumat itu hukumnya kada wajib, sembahyang Jumatnya sunnah boleh pian jamak. Misal nih lah dari sini ke Banjarmasin lalu sampai waktu ajan johor di Pulang Pisau Jumat pian batarus ujar pian kena johor ku jamak lawan asar kada umpat Jumat itu hukumnya kada jadi masalah. Tapi mun pian sembahyang Jumat hukumnya sunat kada wajib. Jadi orang musafir sembahyang Jumat kada wajib. Cuma bagi kita orang hadir kada boleh meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut min alamati nifaq itu ciri orang yang munafik. Berturut-turut. Tapi ustaz kami kada berturut-turut. Sekali, 2 kali, hendak 3 kali sembahyang. Tuhan jadi akalinya apalagi kawan. Cuma memang kalau tidak salah dalam kitab fikih kalau kawa jangan sampai musafir hari Jumat kecuali hal-hal tertentu. Bahkan ada yang mengatakan musafir hari Jumat adalah hukumnya haram kalau pian meyakini pacangan tertinggal sembahyang Jumat. Itu ada kaul seperti itu. Apakah boleh akad jual beli dengan ucapan terima kasih kalau barangnya itu sudah muaddat, sudah ketahuan, yang kayak di mall itu nah. Di mall itu kan kalau sudah bapak nih Ustaz Aqua ini sudah berharga 2.000 5.000 yang kayak di Alfamart lah. Nah itu tuh tanpa terima kasih lah itu sudah kada jadi masalah karena sudah tahu harganya. Yang tukarlah 5.000 tukarlah 6.000 itu karena kada tahu takut ada garar di dalamnya seperti itu. Lalu selanjutnya Masya Allah kita sampai subuh kalau nih. Wah ini kata-kata mutiara nah. Secantik apapun seorang istri bukan jaminan suami tidak akan selingkuh. Sekaya apapun seorang suami tidak ada jaminan seorang istri pasti setia. Yang dapat mencegah perselingkuhan bukanlah harta, rupa, tapi rasa takut kepada Allah. Iya, sudah. Apalagi dijawab, ujung redeng ini. Apalagi dijawab. Nipang jawabannya. Ini ulun jelaskan sedikit lah, walaupun ada jawabannya. Bu. Kecantikan fisik itu boy memang menyenangkan hati laki. Tidak punya lelakian ini. Melihat bebinian bungas tuh senang kada? Senang kada? Kada senang kada normal pian. Senang. Melihat bini bungas senang kada? Senang. Makanya ujar Nabi,
bila mencari bini yang belum berbini lah. Nah, sudah jangan lagi mencari bini itu yang pertama li jamaliha. Pertama itu cari kebungasannya. Cuma disesuaikan julun kita lah. Mencari bungas orang kada bungas. Harus sama di kawan nyata di peletnya jangan ya Allah. Kenapa disuruh mencari itu bini yang bungas kenapa? Karena kita ini kan 24 jam bertamuan lawan bini. Iyalah, bangun guring bertamuan bini, hendak guring bertamuan lawan bini, ke dapur bertamuan lawan bini, di wadah makan bertamuan yang bini. Jadi perlu bungas agar ada kenyamanan mata untuk melihat. Tapi kebungasan ini kada menjamin ketenangan hati ibu. Yang bisa menenangkan hati laki pian selain pian memiliki kecantikan fisik adalah kecantikan akhlak. Itu yang luar biasa. Dan ulun yakin kalau pian memiliki kecantikan akhlak, bila laki pian tetap dua selingkuh kawin lagi, insya Allah inya menyesal boy, suatu saatnya akan kembali dengan pian. Kenapa? Dia lebih tenang dari dengan pian. Maka perhatikan ibu-ibu, jangan bersihkan jahirnya saja, tapi bersihkan akhlak kita. Kayak apa lawan laki itu berakhlak benar? Kayak apakah? Hormat lawan laki, masya Allah. Bila laki pian tuh bulik tuh, nah, dari kantor tuh bulik tuh, nah. Jangan lagi batakun dari mana? Pian hendak apa? Mbahnya masuk pulang ada kata-kata romantis, saya pulang. Ulun rindu lawan pian, setengah hari kada batamuan. Masya Allah. Laki pulang hendak tulak, cium tangan bolak-balik, cepike-cepiki ya pulang. Hendak tulak pulang ada kata-kata menjapai ke tangan mengikut, hati-hati sayanglah. Maka sayanglah. Kalau jadi kai. Nah, jadi memang intinya kalau orang merasa takut kepada Allah, insya Allah ini kada bermaksiat. Namanya muraqabah, merasa diintai oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, malu rasanya dilihat oleh Allah, seperti itu. Lalu selanjutnya, istri itu, nah istri pulang nih. Istri itu kalau suaminya jujur soal keuangan dan soal hubungan, maka dia akan selalu senang. Nyata, walaupun nafkah itu terkadang tidak mencukupi. Wah, ini curhat nih. Jadi ini jar sidir nih, bini itu biar aja ala kadarnya aja, baju biasa-biasa aja. Ya rumah kada terlalu ganal, kakaya langgarnya aja. Nah, ya Allah lah. Tapi laki jujur, habis itu laki pulang masalah hubungan jujur, itu menyenangkan hati istri. Nah istri ini bebinian curhat pak. Untuk apa rumah megah, untuk apa berlian di mana-mana, tapi kada jujur mengaramputi bini terus. Nyata-nyata mohon maaf ditulis di HP dahlan pada idah. Itu bakal ramput. Nah, jadi artinya biar aja hidup sederhana, yang penting pian jujur. Dan Pak, jangan salahkan bini bila bini itu memeriksa HP pian. Tuh jangan salahkan bini bila bini itu mengocek HP pian, membuka HP pian, karena pian pernah mendustainya. Coba mun pian jujur ya, kan memeriksa. Ini kayak apa orang ada curiga menyambut teleponnya buka kamar mandi. Ya Allah. Maka bagaimana pulang? Halah, ya. Babaya membuka lawang kamar bini dari hadapan. Namun ada sebahagian terjadi justru ketidakjujuran suami, hingga akhirnya membuat istri juga tidak ridha di hatinya. Ini terkadang menyebabkan jauhnya keberkahan dalam rumah tangga. Benar ibu. Karena jalim lawan bini. Hati-hati, kada boleh jalim lawan bini. Ya. Selanjutnya, bolehkah bacaan doa kunut diganti dengan bacaan doa sapu jagat? Mohon pencerahannya. Tahulah doa kunut lah. Allahumma hdina fiman hadait
wa'afina fiman afait. Aku bila membaca itu ingat tahu kada berduit Ustaz teh. Bolehlah diganti lawan Rabbana itu adalah atina fid dunya hasanah. Boleh kada? Boleh. Asal jangan jadi imam. Jadi imam mau bingung apa biar ngomong nih. Amun pian seorangan boleh karena mahapal Allahumma hadina fiman hadait kada hafal terus. Lalu pian ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Boleh. Diganti lawan doa masuk WC kada boleh. Allahumma inni a'udzubika kada boleh. Itu ada dalam kitab Taqriratus Syadidah boleh. Lalu bagaimana hukumnya Pak Ustadz jika kita memberi uang kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri, apakah dosa? Kada berdosa. Lalakian kalau pian bacari, pian yang lapah, kuitan pian hendak minta duit perlu bari, kada usah menunggu beizin lawan bini. Beizine mun ada bini izin, mun kada usah. Contoh, laki bini pian datang, oh anak kok hutangi pang aku duit 50.000, minta pang duit 50.000, kena malah menunggu bini ulun lagi ngejim. Nah ditunggu bibinan nang gajiul minta. Jangan bari, nah mak 50.000 nah bari pian 300 nah. Mun ada duitnya, datang bini, ding, tadi mama datang ke rumah, hendak minta duit 50 bari 300 ding lah. Mudahan hidup kita berkah, selesai. Munyak ada ikhlas, kenapa pengen bari Allah? Tok. Bujuran dok. Mohon maaf, perhatikan ibu-ibu. Oh dok, ini laki pian nih nah, yang melahirkan mamanya. Bujur kada? Bujur kada? Mun iya sekolah yang mau kosi siapa? Mamanya, abahnya. Tuntung kuliah S1, S2, belum lagi mamanya menikmati hasil menyekolahkan anaknya, kawin. Pian yang menikmatinya, gajinya, kada mamanya kada. Bujur kada? Masa pian kada ikhlas? Laki pian memberi duit lawan kuitannya, ada berkah hidup pian. Cuma bagusnya bapadah. Cuma Ustaz teh bila bapadah jadi masalah, jangan bapadah. Bujuran dok, ini ada yang jadi masalah dok. Haro bila memberi duit bakal lahir. Iya yang kuit, iya yang anak tuh memberi duit yang ada wani itu. Lah kasih mah ambil, kasih. Oh mak kuitan ambil menggetar-getar pulang. Hei lalakian, kalau yang lain bolehlah engkau mengatur diriku. Kalau yang lain boleh jika mengatur aku, jangan bagadang oke. Kada badom oke, ke pengajian yes, tapi jangan diatur tentang kebaikanku dengan kuitanku. Begitu lalakian tuh. Wah Ustaz ini melajari wanilon bini kada. Ini masalah kuitan. Mohon maaf, keberkahan hidup itu di kuitan, karamat hidup itu di kuitan. Bahkan bini yang ridho, lakinya berbuat baik lawan kuitan. Demi Allah, anak pian akan berbuat baik lawan pian dan hidup pian akan diberkahi oleh Allah. Yakin aja pian. Selanjutnya sarik kulun. Mana lagi pulang? Sudah ini dedek. Ini takutan bini potongan ini. Ini kan ada ini ngalim lebih itu hitung. Iya. Setengah 8 kayak Pak. Terus kah? Nyaman pian bulik barak. Ulun hendak batakon, bagaimana kita menyikapi berita tentang makanan ringan yang sekarang banyak mengandung gelatin, listin, blostone, lemak babi maksudnya, sumsumnya seperti Ajinomoto, Sasa. Bah, ini menyambut. Ini kalau di TV nasional nih sariki orang ulun. Pokoknya amun jangan ditukar. Tenai. Iyalah, amun tahu jangan ditukar. Tapi Ustaz teh mun si Ajino mata tadi mengandung lawan, ganti lawan yang lain. Ajino motong mata. Ya, bila menyambat disalahkan gak ada Bapak. Itu jangan ditukar nih.
Tahu pada yakin ada lamak babi, ada sumsum babi, ada tulang babi, ada kepala babi, yakin pian tukar kada pintar ngarannya. Itu aja sudah. Selanjutnya sudah terakhir selamat. Oh sebelah sini. Kawan na injam duit, wah lah. Lawan ulun 50 juta, sugih orang nih. Lalu ujarnya kaina ikam kubari 2,5%, 2,5 juta 1 bulan. Ujarku, aku kada hakon, itu berbunga. Amun 5 juta mawai. Itu ulun menambahi, ini kada ada. Itu ulun menambahi, itu ulun lah. Galak sari kurang buat akun nih. Jadi kayak ini, perhatikan. Bahutang ini ada adab, yang bahutang ada adab, yang mahutangi ada adab. Ini kada apa-apa lah, terpanjang sedikit lah. Kalau jadi masalah lah. Ya jam 9 lah, hanya tuntungnya lah. Ini misal. Jadi yang bahutang ada adab, yang mahutangi ada adab. Intinya bagaimana membahagiakan orang. Contoh. Hari datang ke wadah ulun. Assalamualaikum. Gipari. Ada apa julun? Ikam ada bisi duit kaki Gipari? Ada ya julun. Butang bang. Sambil menjapai pistol ha. Misal nih kan ya polisi bang pistol. Ada ya jer kok ada. Anak minjam berapa garang Joko? 100 juta. Ambil Joko tuh. Di bawah tilam tuh ambil. Mahayal juga sama pada mahayal nih kan? Diambil oleh Hari. Duit 100 juta. Nih Ustadz lah 100 juta. Butang. Apabila ikam bayar? Ujar Hari. Ulun bayar Ustadz Kai insya Allah 3 bulan habis ini bulan 3. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka bila Hari berisi duit sebelum bulan 3, nanti ulun kaitkan dengan ini. Sebelum bulan 3, bulan 1 ada duit, maka sunat Hari bersegera membayari hutang tadi. Kada usah menunggu bulan 3, karena duitnya sudah ada. Pahamlah? Ada kita rajin apa? Belum jual lagi jer. Kita putar dulu. Pas tak putar. Itu sunat. Lalu ulun pulang nih ulun. Bulan 3 Hari kada bayar. Ulun datangi. Hari kayak apa hutang? Maaflah anu guru ulun kada menyangka nah. Anak ulun ini lulus tes kuliah biayanya banyak benar jadi tak pakai. Bulan 4 gin datangi ulun. Maka sunat ulun yang mau hutangi memberikan tempo bulan 4. Lalu bulan 4 ulun datangi pulang. Kayak bare, astagfirullah. Inya kan orang berhutang memang kayak itu. Actingnya tuh bagus kok. Bujur kada? Pengalaman samuan nih. Oh ya, oke. Astagfirullah. Guru ay bujur anak ulun ternyata yang halus segini nah. Lulus juga. Ayo aja. Bulan pabila bulan 5 kada bayar, bulan 6 kada bayar, bulan 7 kada bayar, bulan 8 kada bayar. Kalau kada diharap sunat diberiakan. Ini berhutang nih sunat memberiakan. Nanti pertanyaannya. Lalu yang menghutangi, yang berhutang pula. Bila membayar berhutang 100 juta. Itu sunat riai dilabihi. Sunat dilabihi. Misal 100 juta. Nih Gipari, aku berhutang lo nikah 100 juta. Nah, inilah hutangku 100 juta. Nah, ini memberi pian 200 juta. Bingung pian nih. Mahayal lah kalau makanya ini 100 juta gimana? Nah, ini kulabihi 10 juta. 10 jutanya riba kah kada kah? Kada riba, malah dapat pahala sunnah karena tidak ada janji. Pahamlah? Kada ada janji, ada apa-apa dan dapat pahala sunnah. Nah, kalau ini tadi ada janji, kada boleh. 50 juta ikam kobari setiap bulan 2,5 juta, kada boleh. Riba hukumnya. Kecuali kerjasama, dan kerjasama pun jelas
apa yang dijual, kayak apa pembagiannya. Contoh ini misal si A berusaha ini sambat dikit lah, berusaha kayu lawan orang membansau, andak duit 1 M atau 500 juta. Jadi jar tukang bansau ini nyambat si A bila kena 1 kubiknya pian ulun bari 50.000 misal. Berarti kalau dalam sebulan dapat 100 kubik berarti dapat 5 juta. Maka bila sebulannya dapat 100 kubik berarti hak si A berapa? 5 juta. Lalu kena dalam 1 bulan hanya 80 kubik berarti hak si A 4 juta. Lalu pulang bila 200 berarti hak si A 10 juta. Itu namanya kerja sama, untung sama, rugi sama. Kalau boleh pokoknya lah ini duit 500 juta, aku berasih aja setiap bulan 5 juta tuh kalau boleh. Harus jelas apa yang dikerjasamakan. Nah jadi kalau inya tadi minta kayak itu, bos di jawaban pian ulun kada hakun tadi tuh oleh kesedikitan. Itulah kadang begayan. Lalu selanjutnya saya bayi isi emas. Tadi duit dari 50 juta lah. Lalu isi emas peluang 3 on. 3 on tuh berapa ratus gram tuh? 300 gram. Subhanallah. Mana rumahnya ini kita rampok aja nih. Lalu berbentuk pakaian ada 50 gram, ada 75 gram, ada 25 gram, ada 100 gram, total 3 on. Berapa wajib zakat? Berarti kan emas yang dipakai kada wajib dijakati kecuali emas yang pian simpan di berangkas berbentuk apa nih? Blok. Pakai blok tuh yang kayak munpian ada kalau di berangkas tuh. 5 blok, 6 blok. Bayahan menangkap bangun guring kali mahayal. Itu namun pian pakai emas yang wajib bajakat itu nisabnya adalah 90 gram emas. Bila pian diisi 90 gram emas wajib dijakati. Tapi kalau emasnya disimpan, kalau inya dipakai kada wajib dijakati. Dan memakainya sekedar kebiasaan. Jangan kebanyakan diisi emas karena kada hendak bajakat, pakai semuaan. Sini 2 on, sini 2 on, sini 5 on. Kenapa bila dipakai aja kada bajakat? Nah itu ngarannya mengakali Tuhan pulang. Ya dipakai yang sederhana seperti itu. Habis saya dah ya Allah. Pian, adakah pertanyaan yang menjingok nih? Satu aja. Adakah pertanyaan? Kurhing dari tadi ada batakun dia juga. Habis kalau sudahlah. Adakah di belakang Seikong boleh ayo? Ayo angkat tangan, angkat batis, ketimbay kupiah, barang aja. Adakah yang ditakutkan di Facebook? Adakah di Facebook? Ayo, adakah pertanyaan? Ayo. Mana rajin lang? Mana langganan ulun mana? May adakah? Kisah munjun adakah? Adakah? Bujulong mikro kaba. Ayo adalah ini. Halo. Jadi bila orang bertakun, pertama kita tahu, orang juga tahu, dapat ilmu kita. Ya Allah. Adakah yang lain bertakun? Ya silakan. Ya. Nah, mikrofon. Sekarang yang lain mendengar. Langsung jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pak Ustadz, ulun mau bertanya mengenai tema akhirat tadi. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah di akhirat nanti pikiran-pikiran atau kehidupan kita di dunia ini masih ada kita mengingatnya gitu Pak Ustadz? Maksudnya apa kita masih kenal dengan orang-orang yang kita kenal di dunia, baik itu anak, istri atau teman-teman barangkali, atau pikiran kita dihapus, diberi pikiran yang baru? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hendak benar ke akhirat dah.
Jadi pertama begini. Jadi ulun menyampaikan kita masih ingat, kita masih bersama dengan orang yang kita cintai. Itu kan ada perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ni mati laki, suami meninggal, lalu ulun kawin lagi. Pertanyaannya, di akhirat kena ulun dikumpulakan lawan laki yang awal kah, laki yang kedua kah? Itu ada pertanyaan tuh. Jadi paham maksudnya tuh bu? Pian diisi laki, mati laki pian. Sekalinya kawin lagi, nah di akhirat kena dikumpulakan lawan laki yang pertama kah atau laki yang kedua kah? Kira-kira lawannya laki yang mana nih? Laki yang mana? Kan dua-duanya, kan yang mana? Maka di akhirat itu kata Rasulullah, itu nanti tinggal perempuan itu memilih mana yang nyaman di antara laki yang pertama dan yang kedua. Arti yang nyaman itu jangan negatif lah, berkomunikasi apa dan lain sebagainya, maka dia bisa memilih. Itulah bertanda bahwasanya di akhirat kita saling mengenal. Bahkan nanti saling mencari, Pak. Makanya kawan yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada kawan yang lain. Kawan ini bisa memberikan, pian masuk surga, ya Allah, mana si Anu? Lalu pian minta, ya Allah, si A itu pernah umpat ulun ke pengajian dari di perenggian, walaupun sekaliannya, lu kalau suah lagi turun, tapi suah di pengajian, ya Allah, ulun ya Allah, hendak kawan ulun tuh umpat juga masuk surga lawan ulun. Maka Allah bisa memberikan syafaat dan kesaksian kebaikan kawan kita. Itulah tanda dikenal tadi teh. Nah, jadi insya Allah mengenal aja. Bahkan kena di surga itu ada yang mengatakan kena tingkatannya macam-macam tergantung amal. Jadi kalau laki pian buai ditingkatkan 100, pian di tingkatan misalnya 99, maka laki pian di tingkatan 1, pian di tingkatan 5 misalnya, maka laki pian tuh masih kawa menjinguk pian ke tingkatan 5 itu. Tapi pian kada kawa menjinguk laki pian ke tingkatan 1. Jadi laki pian masih kawa mengunjungi pian dengan catatan kalau nya masih ingat lawan pian. Itu aja ya. Di dunia yang ada ingat lagi, ya lagi di akhirat ya Allah, itu aja. Oke, demikian minta ridha dan minta maaf. Malam ini terlama kita ceramah lah, barak jam 8. Ulun minta ridha tadi dasar kada melihat jam ulun. Minta ridha dan minta maaf. Mudahan kita sehat semua. Allah bimbing kita insyaallah. Allah bukakan hati kita untuk rajin beribadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.